Informasi buat pecinta pete, hati-hati ya buat teman-teman yang mau membawa atau kirim pete dari Indonesia ke Taiwan, bisa kena denda setara dengan 75 juta rupiah atau 150.000 NT dolar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Dilansir dari Taipei Liputan BMI, Biro Inspeksi dan Karantina Hewan dan Tumbuhan Taiwan atau COA mengatakan bahwa siapapun yang membawa masuk atau mengirimkan pete ke Taiwan bisa terancam denda hingga 150.000 NT dolar atau setara dengan kurang lebih 75 juta rupiah. Tidak hanya petai saja guys, ini jengkol juga sama peraturannya, tidak boleh sembarangan membawa ataupun mengirim ke Taiwan. Buah pete atau jengkol yang dalam bahasa Mandarin dinamakan Shengxian Chou To atau Baketo merupakan salah satu jenis tumbuhan biji-bijian dan ada polongnya. Apabila dibawa masuk ke Taiwan harus melalui karantina terlebih dahulu. Melalui akun Facebooknya, COA pada tanggal 8 Februari memposting dan mengingatkan supaya masyarakat berhati-hati dalam membawa atau meminta kiriman makanan yang mengandung daging serta makan makanan mentah. Seperti halnya membawa atau mengirim petai ataupun jengkol ini, itu termasuk melakukan pelanggaran bibit tanaman dan buah segar, bisa dikenakan denda hingga 150.000 NT dolar. COA juga menjelaskan jenis produk tanaman yang diimpor dari luar negeri harus mengikuti prosedur yang berlaku di Taiwan, yaitu berasal dari negara atau wilayah yang dikenal, menerbitkan sertifikat karantina resmi sesuai dengan hukum dan peraturan di Taiwan, juga secara proaktif menyatakan dan lulus prosedur karantina. So, buat teman-teman pecinta pete ataupun jengkol ini ya, hati-hati, nggak boleh sembarangan meminta orang rumah untuk mengirim ke Taiwan, baik itu pete ataupun jengkol ini, karena sekarang itu segala sesuatunya harus memiliki prosedur yang ada yang berlaku di Taiwan, jadi ada peraturannya. Kalau melanggar peraturan, dendanya berbulan-bulan gaji guys, 75 juta rupiah itu wow banget loh. Saya bukan pecinta pete guys, apalagi jengkol. Ya bukannya nggak doyan, ya mau-mau aja makan, tapi nggak secinta itu. Kadang bertanya-tanya kenapa banyak banget orang yang tergila-gila sama pete ataupun jengkol ini. Padahal kan bau, terus rasanya juga gitu-gitu amat, tapi kenapa banyak banget orang yang suka? Ada yang bisa menjelaskan, please? Yap guys, sebagaimana diketahui akibat dari adanya wabah COVID-19, banyak warga asing di Taiwan yang tidak bisa pulang ke negara asal, sehingga menyebabkan mereka rindu dengan makanan khas dari kampung halamannya. Mereka ada yang meminta teman maupun kerabat dari kampung halaman untuk mengirimkan produk makanan dari daging hewan dan tumbuhan ke Taiwan. Menurut COA, hal tersebut termasuk ilegal. Sanksinya tidak hanya akan dikenai denda, tetapi juga harus bertanggung jawab atau dipidana. Jadi sanksinya ada denda, ada juga pidana. Dalam postingannya, COA juga meminta dan mengingatkan supaya semua lebih berhati-hati, karena apabila barang tersebut dikirim ke Taiwan pasti akan dibungkus dan dimusnahkan. Jadi ingat ya guys, nggak boleh sembarangan kirim makanan atau produk makanan dari daging hewan dan tumbuhan ke Taiwan. Selanjutnya ini ada info menarik ya guys, khususnya buat teman-teman nih yang ingin memanfaatkan hari liburnya supaya lebih bermanfaat, bisa menambah ilmu guys. Ini ada kelas bahasa Mandarin gratis guys, juga ada kelas kerajinan tangan dan bakat, seperti kursus DIY. Tempatnya di Taoyuan, di Taichung pun juga ada guys. Jadi Pusat Layanan Pekerja Migran Kota Taoyuan melancarkan kursus studi migran tahun 2021.
Kelas bahasa Mandarin gratis untuk pekerja migran. Kelas pembukaan, percakapan dan membaca serta menulis sederhana. Waktu kursus 7 Maret 2021 hingga 4 Juli 2021 setiap minggu pagi pukul 10.00 hingga pukul 12.00. Lokasi Pusat Kebudayaan Penduduk Baru Kota Taoyuan, Jalan Fuxing nomor 135, Distrik Taoyuan, Kota Taoyuan. Selanjutnya untuk kelas kerajinan tangan dan bakat minggu siang ya pukul 12.30 hingga 14.30. Kelas pembukaan atau kursus DIY, pengalaman budaya Taiwan, pengajaran tata rias pribadi, lokasinya sama ya di Pusat Kebudayaan Penduduk Baru Kota Taoyuan. Terus untuk kursus DIY pembuatan hiasan kertas pada tanggal 7 Maret, tenun keranjang 21 Maret, teh susu mutiara 25 April, bunga jeli 3 Mei, bikin tas 13 Juni, pengalaman budaya Taiwan atau pembuatan pewangi skret 9 Mei, pengajaran tata rias pribadi atau tata rias harian 28 Maret. Tempatnya sama ya guys, semuanya di Taoyuan. Diprioritaskan buruh migran resmi termasuk PMI ya guys, pekerja migran dari Indonesia di Kota Taoyuan. Kontak yang bisa dihubungi setiap hari Selasa sampai dengan Minggu pukul 8.00 hingga pukul 17.00 dengan nomor telepon 03-333-3233. Buat teman-teman yang ingin mengikuti kelas-kelas yang udah saya sebutkan tadi, teman-teman bisa daftar melalui tautan ya di docgoogle.com atau bisa juga dengan klik langsung di link yang udah saya taruh di deskripsi dan teman-teman bisa melakukan pendaftaran mengisi formulir. Lalu buat teman-teman yang ada di Taichung juga bisa mengikuti kelas Mandarin. Tempatnya itu di dekatnya piramid guys, dengan alamat di nomor 35 Minsu Road, Central District, Taichung City. Untuk kontak person bisa menghubungi langsung di kontak line ANI 8051. Untuk jadwal-jadwalnya sebagai berikut. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.